Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Gigin, owner Sudi Mampir Kopi and Roastery. Kali ini saya mau sharing tentang proses pasca panen. Ada beberapa proses pasca panen setelah kopi dipetik dari perkebunan ya, dari pohonnya. Kemudian diproses, beberapa macam proses oleh petani itu sendiri. Kemudian dari petani dijual ke roastery, dari roastery atau dari tukang sangrai dijual lagi ke kedai-kedai, ke kafe-kafe atau ke toko-toko kopi. Dan dari kafe diseduh menggunakan berbagai macam alat seduh ya. Kemudian jadi nih satu gelas kopi atau satu karape kopi ini ya. Dalam kesempatan kali ini kita bakal ngebahas proses pasca panen yang tadi udah saya bilang ya. Sumbernya saya kutip kali ini dari website ternama, website besar kopi yang ada di Indonesia, yaitu Oten Coffee, sebagai referensi saya untuk sharing kali ini. Proses pasca panen itu apa sih gitu? Proses pasca panen itu yaitu suatu proses kopi setelah dipetik gitu. Ada beberapa proses ya. Yang kita kenal itu ada full wash, ada semi wash, ada natural process, ada honey process. Nah, proses yang 4 ini yang umum yang kita kenal. Sebenarnya masih banyak. Ada proses wine, ada proses natural anaerob, ada luwak gitu. Tapi kita akan bahas ini aja, yang 4 wajibnya aja. Oke? Bagaimana kopi diproses dan diolah setelah panen akan mempengaruhi bahkan bisa memberikan efek dramatis kepada hasil akhir kopi yang diseduh. Sehingga proses pengolahan termasuk faktor penting yang tidak boleh dilewatkan dalam industri kopi. Ya. Kita sebelum mengetahui gimana kopi diproses, ada baiknya kita tahu dulu struktur kopi itu, ya. Dalam satu buah biji kopi itu terdiri dari kulit, ya, kulit luar beserta kemudian dagingnya atau lendir-lendirnya. Habis kulit, terus itu ada lendir-lendirnya, baru biji kopinya yang ada di dalam yang bakal nanti kita seduh gitu, ya. Yang biasanya terdiri itu kan, pada dasarnya struktur buah kopi terdiri dari kulit, daging terluar, dan biji kopi. Kulit sendiri terdiri lagi dari beberapa lapisan seperti kulit, daging kulit, getah atau layer, atau lendirnya itu lapisan luarnya adalah yang paling sering dibersihkan. Namun lapisan ini juga berpengaruh dalam menambah rasa pada kopi. Setelah dipanen, kopinya setelah dipetik, buah-buah kopi yang dipetik kemudian dibawa ke tempat pengolahan atau penggilingan untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Biji inilah yang kemudian akan dikeringkan agar tetap aman disimpan sebelum dijual ke pasar. Idealnya, kopi memiliki tingkat kelembaban alami
sekitar 60%. Tapi dikeringkan sampai kelembapan hanya berkisar 12 sampai 11%. Tujuannya supaya biji kopi tidak terlalu lembab lalu membusuk ketika menunggu dijual, ya. Yang pertama kita akan bahas itu proses full wash, ya, atau giling basah. Apa sih contoh kopi full wash yang ada di Sudi Mampir Kopi? Nih, kita ada Mandailing full wash, ya. Ada lagi Toraja Sapan full wash. Sebenarnya masih ada lagi, satu lagi Flores full wash, tapi baru aja kemarin kita selesai sangrai jadi belum dibungkus. Satu lagi ada Flores full wash. Full wash itu seperti apa? Proses pasca panennya. Jadi setelah panen, kopi dipetik. Dipetik oleh petani. Setelah dipetik, kopi dimasukkan ke dalam satu bak besar yang berisi air, ya. Dimasukkan, kemudian kopinya dirambang. Dirambang itu kopi yang sudah dipanen dimasukkan, nanti dibiarkan. Kopi itu didiamkan, nanti dibiarkan mengambang. Nah, yang mengambang itu biasanya kopinya kurang bagus, teman-teman. Nah, itu dipisahkan oleh petani. Dipisahkan untuk nanti diolah untuk kopi grade 3, grade 4, biasanya seperti itu, ya. Kemudian setelah dirambang, ceri yang mengapung akan dibuang. Sementara yang tenggelam akan tetap dibiarkan untuk proses selanjutan karena ceri-ceri demikian dianggap telah matang. Kopi yang tenggelam itu dianggapnya udah matang oleh para petani. Jadi bakal masuk ke proses berikutnya. Selanjutnya, kulit luar dan kulit daging seri kopi akan dibuang menggunakan mesin khusus yang disebut pulper atau pengupas. Setelah dirambang, kemudian kopi dikupas, dipisahkan dari kulitnya langsung, ya. Dipisahkan. Setelah dipisahkan, biji kopi yang sudah terlepas dari kulitnya ini kemudian dibersihkan lagi dengan memasukkan ke dalam bejana khusus atau bak khusus berisi air agar sisa-sisa kulit yang masih melekat bisa luluh sepenuhnya akibat proses fermentasi. Durasi atau lamanya kopi difermentasi ini berbeda-beda pada setiap produsennya. Namun umumnya berkisar antara 24 sampai 36 jam tergantung temperatur, ketebalan layar getah pada cari kopi dan konsentrat enzimnya. Jika suhu sekiranya semakin hangat, maka prosesnya akan semakin cepat pula. Ya, setelah tadi di pulper, itu kopinya dicuci lagi, dicuci selang 12 jam, diganti lagi airnya, ya. Isi lagi airnya di dalam bak penampungan itu, dicuci lagi, ya, direndam aja gitu, sampai lendirnya hilang semuanya. Kemudian setelah itu baru kopi dijemur, sampai kadar air tadi standarnya 11 atau 12%. Nah, jadi pada saat penjemuran itu sudah berbentuk biji gitu, tapi masih ada kulit arinya. Nah, nanti setelah 10 sampai 12% itu si biji sama kulit arinya, kulit yang di dalam. Jadi ini kulit luar, lendir,
ada kulit ari yang melindungi kopi. Nah, setelah itu baru kopi dipisahkan dari kulit arinya, kemudian dijual ke tukang sangrai. Kemudian ada lagi full wash. Kalau ada full biasanya ada semi wash. Prosesnya hampir sama kayak full wash. Proses ini sangat umum ditemukan di Indonesia dan sering kita kenal dengan istilah giling basah. Proses semi wash melibatkan 2 kali proses pengeringan. Setelah dipetik, kulit terluar ceri dikupas dengan menggunakan pulper dan dikeringkan sebentar. Jika umumnya kelembapan kopi disisakan hingga 11-12% ketika proses pengeringan, maka proses semi wash kelembapan kopi disisakan hingga 30-35% sebelum dikupas lagi hingga bentuknya benar-benar green bean atau biji. Nah, green bean inilah yang kemudian dikeringkan lagi sampai ia benar-benar cukup kering untuk disimpan. Ya, jadi hampir sama kayak full wash kalau semi wash. Kopi dipetik dari kebun, kemudian dirambang, yang angkat berarti kurang matang atau kurang bagus dipisahkan, yang tenggelam itu digiling. Digiling kemudian dijemur seperti proses full wash ya. Nah, dijemur. Di sini perbedaannya. Kalau proses full wash pemisahan biji dengan kulit arinya itu pada saat akhir. Pada saat kopi sudah mencapai 11-12% tingkat kekeringannya. Jika semi wash itu tingkat kekeringan baru 30-35%, itu udah dipisahin dari kulit arinya. Setelah dipisahin, dijemur lagi dalam bentuk biji kopi yang udah telanjang gitu. Dijemur, baru kalau udah 10-12% diangkut, dijual ke para roaster atau tukang sangrai. Profil rasa umumnya kopi ini dengan proses semi wash cenderung memiliki tingkat sweetness yang intens. Body lebih penuh dengan tingkat keasaman lebih rendah jika dibandingkan kopi-kopi wash proses. Plus konon kopi dengan proses ini juga memiliki rasa-rasa yang lebih beragam. Kemudian yang ketiga kita akan bahas teknik natural process. Mana natural process? Nih, natural process yang ada di Studi Mampir Kopi itu dari Ciwidey Natural. Ini best sellernya Studi Mampir Kopi nih. Natural process. Proses natural ini juga dikenal dengan dry process. Proses ini termasuk teknik paling tua yang ada dalam sejarah proses pengolahan kopi. Setelah dipanen, ceri kopi akan ditebar di atas permukaan alas-alas plastik dan dijemur di bawah sinar matahari. Beberapa produsen kopi kadang menjemurnya di teras bata atau di meja-meja pengering khusus untuk memberikan airflow atau pengalir udara di bagian bawah. Ketika dijemur di bawah matahari, biji-biji kopi ini harus dibolak-balik secara berkala agar biji kopi mengering secara merata dan untuk menghindari jamur atau pembusukan. Pada proses natural, buah kopi yang dikeringkan
masih dalam bentuk buah atau ceri, lengkap dengan semua lapisan-lapisannya. Proses yang natural dan alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara natural pula, karena kulit luar ceri akan terkelupas dengan sendirinya. Tuh. Jadi gini teman-teman, kalau natural, kopi dipetik dari kebun, dari pohon, kemudian langsung dipisahkan antara yang hijau dengan yang merah, ya, yang enggak matang dengan yang matang, langsung dipisahin oleh petani. Kenapa harus langsung dipisahin? Karena pada saat penjemuran, ini kan ngejemurnya langsung ya, langsung dengan kulit-kulitnya semuanya. Beda sama proses full wash atau semi wash. Itu yang dijemur itu bijinya, kulitnya udah dibuang duluan, udah dikupas dulu. Nah kalau ini nggak dikupas, nanti dikupasnya setelah penjemuran. Nah pada saat penjemuran, kopi yang hijau dengan yang merah nanti lama-lama akan sama-sama menghitam, jadi sulit dibedakan kalau udah dijemur. Jadi dipetik, langsung dipisahin yang matang dengan yang masih mentah. Kemudian kopi dijemur harus sering dibulak-balik. Supaya apa? Supaya semua bagian kopi itu terkena sinar matahari, ya, agar juga tidak terjadi pembusukan. Kemudian kalau udah mencapai tingkat kekeringan 10-12%, itu baru kopinya dikupas. Setelah dikupas, baru dijual ke tukang sangrai atau roastery. Profil rasa umumnya, proses natural ini dianggap mampu memberi notes ala buah-buahan pada kopi dengan hints umum seperti blueberry, strawberry, atau buah-buahan tropis. Kopi pun cenderung memiliki keasaman rendah, rasa-rasa yang eksotis, dan bodi yang lebih banyak. Gitu. Nah, kemudian full wash udah, semi wash udah, natural udah, satu lagi, honey proses. Nah ini kalau honey, Studi Mampir Kopi punya Puntang Honey, ya, ini juga best seller nih. Buat homebrewer ini pasti diincer Studi Mampir Kopi, cepat habisnya. Honey proses. Proses ini agak mirip dengan natural dan umumnya digunakan di banyak negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica dan El Salvador. Belakangan proses ini juga menjadi populer di Indonesia. Pada honey proses, cari kopi akan dikupas dengan mesin mekanis. Tapi metode ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan natural proses. Mesin di pulper akan dikendalikan untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang mau tetap ditinggalkan melekat dengan biji sebelum dijemur. Kulit daging yang tersisa ini dalam bahasa Spanyol istilahnya dengan miel, yang berarti madu atau honey. Sederhananya pada honey proses ada sedikit lendir yang tampak lengket pada biji kopi, dan istilah proses ini kemudian dinamakan honey proses. Jadi bukan menggunakan madu, ya, honey proses itu. Jadi pada saat kopinya selesai dipetik, ya, kemudian dipisahkan antara yang matang atau sama yang tidak matang, yang bagus sama yang jelek. Nah, kopinya itu di pulper.
dipisahkan antara kulit dengan biji. Nah, si mesin pulpernya itu bisa diatur ya tingkat kerapatan gilingannya. Nah, oleh petani akan diatur sedemikian rupa jadi pada saat kopinya masuk, cerinya masuk, itu nanti yang keluar akan masih ada lendir-lendirnya. Ya. Dan itu nggak dicuci. Karena kalau dicuci kan nanti lendirnya hilang, malah jadi full wash gitu. Nggak dicuci. Nah, si kopi yang masih ada lendirnya itu jemur gitu. Dijemur. Nah, nanti pada saat penjemuran si lendirnya kan bakal kering. Nah, kopinya akan lengket. Jadi dinamakan proses honey atau lengket madu gitu. Nah, honey itu juga ada macam-macam ya. Namanya ada yellow honey, ada black honey, ada red honey. Tergantung berapa persen lendir yang ditinggalkan dan kemudian dijemur gitu. Yellow honey itu lendirnya nyisa sekitar 30-40%. Ya. Beda dengan red honey. Nyisanya mungkin 50-60%. Nah, black honey itu lebih banyak lagi lendirnya. 70-80% dari kopi. Nah, kemudian setelah kering baru si kopi dijual ke tukang sangrai. Ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi kesimpulannya, proses pasca panen itu yang perlu kita ketahui itu 4. Full wash, semi wash, natural, dan honey proses ya. Jadi biar teman-teman itu nggak keliru gitu. Misalkan teman-teman suka kopi puntang. Di kedai A, teman-teman selalu nyeduh kopi puntang. Minta ke baristanya. Bang, Mbak, puntang satu. Terus karena langganan di kedai A sukanya kopi puntang. Suatu hari teman-teman lagi pergi keluar kota atau kedai A-nya lagi tutup, jadi teman-teman harus pindah kedai kopi. Karena teman-teman udah seneng kopi puntang, nah di kedai lain pun teman-teman pesan kopi puntang. Ya, pesan kopi puntang. Nah, mungkin biasanya di kedai A teman-teman itu kedainya puntangnya full wash. Tapi teman-teman nggak tahu nih prosesnya apa. Yang tahu full wash aja. Nah, di kedai B mungkin semi wash yang lebih bold nanti, lebih pahit kopinya. Terus teman-teman, wah, nyalahin baristanya, nyalahin kopinya. Padahal proses pasca panennya yang berbeda. Nah, itu jadi pentingnya mengetahui proses pasca panen sebelum teman-teman minum kopinya gitu. Jadi ini pasti di toples kedai atau di kemasan seperti ini pasti tercantum proses pasca panennya apa gitu untuk informasi kepada penyeduh, kepada baristanya gitu.
Oh ya udah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya channelnya semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat konten-konten kopi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.